Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah, 40 hadis tentang menyikapi tuduhan atau celaan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini sudah kita pelajari sampai bagian tengahnya, maka sekarang kita lanjutkan ya. Ini Arba'un Buhtaniyah, sudah sampai pada hadis 27. Berapa ya'khudul mazlum, orang yang terdolimi akan mengambil minal muflis, dari orang yang bangkrut, yaitu yang sudah mendolimi dia. Ini kaitannya dengan bab, yaitu bab tentang tuduhan, bahwasanya menuduh itu termasuk kezaliman. Nah, nanti di akhirat orang yang terdolimi akan diberikan balasan dari orang yang mendolimi tadi. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan istri para mujahid, alal qa'idin, dibandingkan orang-orang yang duduk, atas orang-orang yang duduk, yaitu yang tidak ikut jihad. Itu adalah kahurmati ummahatihim, sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin, dan tidak ada seorang pun minal qa'idin, dari orang-orang yang duduk, yang tidak ikut jihad, yakhlufu rajulan minal mujahidin, yang menggantikan seseorang dari mujahid, fi ahlihi, pada keluarga si mujahid, fayakhunuhu fihim, lalu mengkhianati orang tadi dalam keluarganya, misalnya menzinai istrinya atau berbuat serong dengan istrinya, illa, kecuali wuqifa lahu yaumal qiyamah, akan dihentikan untuk dia pada hari kiamat. Fayakhudhu min amalihi, lalu dia pun mengambil dari amalannya orang tersebut, masya'a, terserah dia. Rasulullah kemudian bertanya, fama dhannukum, bagaimana persangkaan kalian terhadap kejadian itu? Jadi maksud hadisnya adalah ada orang mujahid, dia meninggalkan keluarga di rumah. Dulu Rasulullah kalau menyuruh jihad itu biasanya 2 orang disuruh jihad, satunya di rumah. Yang satu di rumah menggantikan keluarga mujahid untuk menafkahi mereka. Nah, ini tidak menafkahi dengan baik, tapi malah mengkhianati. Malah misalnya berbuat serong dengan istrinya si mujahid tadi. Ini kezaliman yang besar. Maka Rasulullah bersabda, kehormatan istri-istri mujahidin itu seperti kehormatan ibu kita. Sebagaimana kita harus menghormati dan memuliakan ibu kita, maka harus menghormati, memuliakan istrinya para mujahid. Nah, kalau istri para mujahid kemudian dikhianati, si mujahidnya dikhianati oleh temannya yang tidak jihad, maka besok si mujahid disuruh ngambil pahalanya orang yang khianat tadi. Disuruh mengambil pahalanya berapa? Masya'a, semau dia. Inilah jawaban untuk pertanyaan tadi. Berapa yang akan diambil oleh orang yang terdolimi dari orang yang bangkrut yang sudah mendolimi dia? Hadis ini menunjukkan masya'a, terserah dia. Tapi disuruh mengambil terserah, ini untuk kasus istrinya mujahid, Pak. Untuk kezaliman yang lain belum tentu seperti ini. Kezaliman yang lain mungkin disesuaikan dengan besar kezalimannya. Misalnya kezaliman menuduh berbeda dengan kezaliman mencela, berbeda dengan kezaliman mencaci maki, berbeda dengan kezaliman menggunjing, berbeda dengan kezaliman memukul dan sebagainya. Nah, itu mungkin disesuaikan dengan apa? Kebesaran besarnya kezaliman masing-masing. Tapi khusus untuk yang mujahid ini
ini ada keistimewaan, dia disuruh mengambil masya'a, terserah dia. Maka Rasulullah bertanya, apa persangkaan kalian? Maksudnya kalau disuruh ngambil pahalanya itu dia akan ambil berapa? Ngambil 1 pahala? Atau 100 pahala? Atau semua pahalanya akan diambil? Saya yakin seandainya kita dalam posisi ini, pasti kita akan ambil semua pahala dia. Kenapa? Karena di kanan kita ada neraka, di kiri kita ada neraka. Cuman ada kemungkinan selamat ke surga sangat kecil, karena banyaknya amal-amal kita yang kurang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seseorang nanti di akhirat akan melihat ke kanan neraka, ke kiri juga neraka, ketakutan semuanya. Sabda Nabi SAW, la yaqifanna fayanzuru an yaminih fala yara illa an-nar. Melihat ke kanan neraka, thumma yanzuru an shimalih fala yara illa an-nar. Melihat ke arah kiri neraka juga. Ketakutan kita semua. Nah, maka kalau disuruh ngambil pahala, pasti diambil semuanya supaya bisa masuk surga. Nah, maka orang itu disebut bangkrut karena ini, pahala-pahalanya yang sudah dikumpulkan di dunia semuanya diberikan kepada orang yang sudah dia zalimi. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di sini Rasulullah menyebutkan para mujahid fi sabilillah. Di tengah-tengah kita sekarang ini di Indonesia tidak ada jihad fi sabilillah, tetapi amalan yang senilai dengan jihad fi sabilillah ada di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk cari ilmu agama, dia berada di jalan Allah, artinya sebanding dengan mujahid fi sabilillah hatta yarji', sampai pulang lagi. Jadi panjenengan tadi dari rumah ke masjid ini kan untuk talabil ilmi kan. Nah, dari maghrib tadi sampai sekarang itu masih mujahid fi sabilillah sampai pulang. Nah, sehingga pengajian seperti ini nilainya setingkat dengan mujahidin. Maka ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita lazimi sampai akhir hayat kita insyaallah ta'ala. Faedah berikutnya, kata-kata dhannun itu terjemahnya kadang-kadang adalah persangkaan, kadang-kadang terjemahnya adalah keyakinan. Nah, untuk bab tafsir kita dapatkan kaidah dari para ulama, dhann minal mu'min yaqin wa minal kafir syak. Kata-kata dhann kalau itu dari orang beriman artinya adalah yakin. Kata-kata dhann kalau dari orang kafir artinya adalah syak atau ragu-ragu atau persangkaan. Saya kasih contoh satu sudah mencakup 2 contoh tadi. Satu contoh mencakup 2 hal tadi. Surat Al-Isra ayat 102. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Maka Nabi Musa menjawab, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Nah, di sini adhunnu yang pertama terjemahnya berbeda dengan adhunnu yang kedua. Kenapa? Yang pertama ini yang ngomong Fir'aun. Fir'aun berkata, inni la'adhunnuka, saya menyangka kamu wahai Nabi Musa itu orang yang mashur, yang tertipu, makhdu'. Bukan sebenarnya ucapan kamu hanya tertipu. Nah, oleh Nabi Musa dijawab, adapun saya wahai Fir'aun, wa inni la'adhunnuka, saya yakin kamu itu ya Fir'aun, wahai Fir'aun, mathbura, orang yang binasa, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kata-kata adhunnu sama-sama ya, tapi terjemahnya kok berbeda? Nah, karena memang dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang disebut addad. Kata-kata addad ini satu kata tapi maknanya 2, saling bertolak belakang. Menyangka dengan yakin itu bertolak belakang apa? Yakin itu berarti tidak menyangka, menyangka itu berarti tidak yakin. Nah, ini bertolak belakang, namanya addad. Maka hati-hati menerjemahkan kata-kata dhann ya. Apakah maknanya yakin ataukah maknanya menyangka, disesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Bab 28, halil muflisun, apakah orang-orang yang bangkrut itu naju akan selamat anil alal qantarah, di atas jembatan. Besok di akhirat ada 2 jembatan. Jembatan di atas neraka jahanam disebut apa? Sirat. Jembatan setelah sirat disebut
qantarah, artinya sama-sama jembatan. Tapi yang sirat ini yang di atas neraka jahanam, yang qantarah ini yang berikutnya. Dalilnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila khalasal mu'minun, orang-orang beriman sudah bebas minan nari, dari neraka, maksudnya sudah berhasil melewati sirat, siratnya sudah kelewat, maka hubisu, mereka masih ditahan di qantarah, pada satu jembatan qantarah, bainal jannah wan nar, di antara jannah dan neraka. Nah, jadi ini neraka, di atasnya ada sirat, di sana ada surga, tengah-tengahnya ada qantarah, jembatan yang kedua. Untuk apa jembatan ini? Fayataqasuna, lalu mereka itu saling mengkisos, saling membalas madzalim, kezaliman-kezaliman kanat bainahum, yang terjadi antar mereka fid dunya, di dunia. Anda dipinjam oleh seseorang uang Anda, terus tidak dikembalikan, utang tapi nggak bayar, nggak mengembalikan, ini kan dolim, Pak. Nah, maka nanti akan diselesaikan di qantarah ini. Kamu dulu utang berapa kepada saya? 1 juta. Nah, sekarang mana uangnya 1 juta, kembalikan. Oh enggak, sudah enggak ada uang lagi, saya punyanya pahala, kasihkan pahala itu. Hatta, sehingga idza nuqu, kalau sudah dijernihkan, wahudzibu, sudah dibereskan, udzina lahum, barulah diizinkan bagi mereka bidukhulil jannah, untuk masuk ke dalam jannah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, la ahaduhum, sungguh masing-masing mereka ahli jannah, bimaskanihi fil jannah, terhadap rumahnya yang ada di surga, adallu, lebih paham, bimangzilihi kana fid dunya, daripada kepada rumahnya yang ada di dunia. Alias tidak mungkin salah kamar masuk kamar surganya orang lain, nggak mungkin. Surganya Firdaus pasti masuknya Firdaus, surganya jannah yang lain masuknya jannah yang lain, nggak mungkin salah kamar. Ini yang berkaitan dengan bab ini, Pak. Hubisu bi qantarah. Jadi setelah bisa melewati neraka, tidak bisa langsung masuk surga. Kalau masih ada madzalim, kezaliman-kezaliman kepada sesama kaum muslimin, karena yang bisa melewati di atas neraka adalah kaum muslimin. Munafik nggak bisa lewat, kafir nggak bisa lewat sini. Yang bisa melewati orang-orang muslim. Nah, masih ditahan dulu. Maka pertanyaannya, apakah orang-orang yang bangkrut, yang menuduh sesama kaum muslimin, apakah mereka selamat di atas qantarah atau tidak? Jawabannya adalah perkataan ini, yataqassun, mereka saling kisos di antara mereka. Ini menurut Al-Imam Al-Khattabi, ini maksudnya adalah orang-orang yang kezalimannya sedikit, yang tidak menghabiskan pahala dia. Misalnya pahalanya 1000, kezaliman kepada orang lain 100, dia akan bayar 100 tadi, berarti masih sisa berapa? 900. Nah, dengan 900 tadi dirahmati Allah, masuk surga. Tapi kalau kezalimannya 1000, pahalanya 1000, 0 pahala, masuk neraka. Maka jawabannya adalah, apakah orang-orang bangkrut itu bisa selamat di atas qantarah? Tergantung besarnya kezaliman dia. Maka hati-hati, Pak. Panjenengan menuduh satu orang itu ringan, tapi nuduh satu kelompok itu berat. Nuduh kelompok besar tambah berat lagi. Hamas misalnya, itu kan jumlahnya banyak, Pak, ribuan orang itu. Kalau panjenengan mengatakan Hamas itu adalah anti-Israel, kalau ternyata tidak benar, berarti nuduh kan? Nah, nuduh ini dolim. Dolim itu termasuk yang akan muflis, akan bangkrut. Kalau yang dituduh satu orang saja, Ismail Haniyah saja, masih mending. Tapi kalau Ismail Haniyah plus semua kelompoknya Ismail Haniyah, dianggap semuanya adalah anti-anti Israel misalnya, atau mereka hanya main mata saja dengan Iran, ya. Sebenarnya mereka adalah apa? Bukan temannya. Atau dengan Amerika misalnya, mereka pura-pura sebagai musuhnya, atau dengan Israel pura-pura sebagai musuhnya. Tuduhan semua ini. Nah, ini tuduhan kalau tidak benar, ini nanti bisa yataqassuna madzalima kanat bainahum. Kalau yang didolimi banyak, berarti pahala yang harus diberikan banyak, akhirnya 0 pahala, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Maka ini yang bisa melewati qantarah, ini yang kezalimannya kecil-kecil saja. Menurut Al-Imam Al-Khattabi, silahkan nanti dilihat dalam kitab-kitab syarah. Saya temukan penjelasan dari beliau seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini qantarah. Jembatan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan qantarah ini adalah jembatan di atas neraka jahanam, tapi bagian akhir. Jadi ini jahanam, ini surga. Bagian akhirnya sini ini qantarah. Bagian awalnya dan tengahnya ini sirat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semua yang ada di atas neraka jahanam ini sirat. Kemudian ada jeda, ini qantarah. Setelah jeda baru kemudian surga. Wallahu a'lam bissawab, karena kita semua belum pernah melihat surga dan neraka. Yang tepat yang mana wallahu a'lam. Tapi ada dua pendapat di antara para ulama kita rahimahumullah taala. Kemudian di sini disebutkan masing-masing kita kalau masuk surga itu paham tempatnya di mana seperti paham kita rumah kita di mana. Panjenengan rumahnya di Mantung. Kemudian misalnya safar lama ke luar negeri 10 tahun. Ketika balik sudah banyak perubahan di Mantung, tapi rumah panjenengan nggak akan kebelasuk. Kenapa? Sudah lama tinggal di rumah itu, dan itu rumah milik panjenengan sendiri, sehingga tidak akan kebelasuk. Nah, di surga juga tidak akan kebelasuk, dan itu disebutkan oleh Allah pada surat Muhammad ayat 6. Wa yudkhiluhumul jannah, Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah, arrafaha lahum. Allah sudah mengenalkan jannah itu kepada mereka. Apa maksudnya mengenalkan? Maksudnya ini tadi, adallu bimanzilihi kana fid dunya. Kita akan paham di mana tempat kita masing-masing, tidak bakal salah kamar, padahal belum pernah kita masuk surga. Ini kehebatannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.